Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Fitrah. Saya dari program studi administrasi publik. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah penyimpangan sosial. Sejak lahir, kita sudah diajarkan dan dilatih agar kita berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki. Baik perempuan dan bayi laki-laki diperlakukan berbeda, diberi pakaian yang berbeda, diberi mainan berbeda. Anak laki-laki diharapkan aktif, kesadaran memiliki sikap tangguh, sedangkan anak perempuan diharapkan untuk positif dan lembut. Anak perempuan diharapkan bermain dengan mainan yang berbentuk boneka, binatang, rumah tangga, perlengkapan memasak atau menjahit, sedangkan anak laki-laki bermain dengan mainan berbentuk perlengkapan perang seperti senjata, tank, pesawat tempur, dan binatang buas. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang, menjumpai adanya penyimpangan atau nonkonformitas. Kita pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki dan lebih suka berpakaian laki-laki, bergaul dengan anak laki-laki, bermain permainan jantan, atau sering disebut dengan tomboy. Sebaliknya pun ada anak laki-laki yang berperilaku mirip anak perempuan, lemah lembut, bergaya bicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan, atau lebih sering kita sebut sebagai bencong. Menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber pada kelompok yang berkuasa pada masyarakat ataupun masyarakat umum. Definisi sosial juga dapat disebut sebagai konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mendefinisikan suatu hal yang akan terjadi di dalam masyarakat dan akan menjadi fakta sosial ketika definisi tersebut diterima oleh semua anggota masyarakat. Contoh, apabila seseorang perempuan meninggalkan semua pakaiannya sehingga berada dalam keadaan bugil, dihadapkan sejumlah mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah mengantar sosiologi, ia akan dianggap melakukan penyimpangan. Namun bila perbuatan yang sama dilakukan oleh seorang model perempuan di studio lukis di depan mahasiswa seni rupa dalam rangka mata ajaran melukis tubuh manusia, perbuatan ini tidak dianggap sebagai penyimpangan sosial. Menurut teori Edwin, penyimpangan bersumber pada differential social association, pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya, cultural transmission. Melalui proses belajar ini, teori konflik Karl Marx. Teori ini lebih menekankan pada bentuk penyimpangan berupa tindakan kriminal. Marx mengemukakan
bahwa kejahatan terkait erat dengan perkembangan kapitalisme. Menurut pandangan ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang disebabkan adanya kesengajaan antar kelas. Contohnya, seseorang melakukan tindakan perampokan dikarenakan tidak lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu dia merampok orang kaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyimpangan sosial muncul karena adanya disfungsi struktural sosial. Struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku menyimpang. Struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang tertentu ke arah perilaku non-konform. Contohnya adalah seorang anak menjadi pencuri karena anak tidak mendapatkan sosialisasi yang baik dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu adalah teori Robert K. Merton, fungsional struktural. Teori labeling Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling atau pemberian julukan, cap, diberikan oleh masyarakat kepadanya. Contohnya, mula-mula seseorang melakukan suatu penyimpangan yang oleh Lemert dinamakan penyimpangan primer, primary deviation. Akibat dilakukan penyimpangan tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pelanggaran susila, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, penipu, pemerkosa sebagai tanggapan terhadap dari pemberian cap oleh orang lain. Maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulang lagi perbuatan menyimpangnya. Kemudian selanjutnya si pelaku melakukan penyimpangan sekunder atau secondary deviation, sehingga mulai menganut suatu gaya hidup menyimpang, deviant lifestyle, yang menghasilkan suatu karir menyimpang, deviant career.